Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep ifah, menjaga kehormatan diri dalam hadis Nabi, dalam kajian tekstual dan kontekstual. Jadi, pendahuluannya, hadis Nabi Muhammad SAW adalah sumber utama ajaran Islam setelah Al-Quran, berisi pedoman hidup dan nilai-nilai moral. Hadis mendorong umat untuk berperilaku jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Konsep etos kerja dalam Islam menekankan kerja keras, kejujuran, dan bertanggung jawab sebagai bentuk ibadah. Hadis-hadis menunjukkan pentingnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan manfaat bagi orang lain. Penelitian ini mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan etos kerja, menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk produktif dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Pemerintah juga diharapkan mendukung nilai-nilai ini melalui kebijakan yang adil. Tinjauan pustakanya, etos kerja dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis seperti dalam Quran Surat At-Taubah, dan hadis tentang pentingnya bekerja daripada meminta-minta. Ulama menekankan bahwa etos kerja adalah bagian dari akhlak mulia dan kunci kemajuan umat. Baik, selanjutnya kerangka teoretik. Kerangka teoretik penelitian ini didasarkan pada dua pendekatan utama, yaitu pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual. Pendekatan tekstual digunakan untuk mengkaji hadis dari sisi sanad dan matan, guna untuk memastikan keotentikan dan validitasnya. Hadis tentang kayu bakar yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim memiliki tingkat kesohihan yang tinggi, sehingga pesan yang dikandungnya memiliki landasan kuat dalam tradisi Islam. Kemudian, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual digunakan memahami relevansi hadis dengan kondisi sosial ekonomi umat saat ini. Melalui pendekatan ini, hadis dipahami tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara aplikatif. Konsep IFA dipraktikkan dalam bentuk etos kerja, kemandirian ekonomi, dan penguatan moral sosial, sehingga teks hadis dapat dihubungkan dengan realitas masyarakat kontemporer. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori etika Islam untuk memahami makna ifah secara lebih luas. Etika Islam menekankan keseimbangan antara aspek spiritual dan material, di mana kerja keras dipandang sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah. Kerangka ini diperkuat dengan teori pembangunan sosial yang menekankan pentingnya kemandirian dan produktivitas masyarakat agar terhindar dari ketergantungan pada meminta-minta. Dengan demikian, hadis tentang kayu bakar diposisikan sebagai fondasi moral yang memiliki implikasi sosial bagi pembangunan umat. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai hadis tentang bekerja dan larangan mengemis telah dilakukan dari berbagai perspektif. Yang pertama, Ahmad Zaini pada tahun 2017 menekankan kerja sebagai ibadah dan sarana menjaga harga diri. Namun kajiannya terbatas pada analisis teks hadis. Kemudian ada Siti Nurhaliza tahun 2019 membahas konsep ipah dalam akhlak Islam menurut Al-Ghazali dan relevansinya bagi masyarakat modern, tetapi tidak mengaitkannya secara khusus dengan hadis tentang kayu bakar. Selanjutnya ada Muhammad Fauzan tahun 2020 mengkaji fenomena mengemis sebagai persoalan sosial yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sementara Lutfi Rahman pada tahun 2021 menekankan pentingnya kemandirian ekonomi sebagai implementasi hadis Nabi tentang pekerjaan. Adapun Rahmawati dan Arif Hidayat pada tahun 2022 secara khusus membahas hadis tentang kayu bakar dan konteks produktivitas masyarakat, namun menjadikan IFAH sebagai fokus utama. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Fokus kajiannya adalah teks hadis tentang kayu bakar untuk memahami makna konseptual IFAH dalam Islam. Data bersumber dari kitab hadis otoritatif seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, serta kitab klasik seperti Fath al-Bari dan Umdam al-Qari. Analisis ini dilakukan melalui analisis isi dengan pendekatan tekstual dan kontekstual. Yang selanjutnya adalah
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis tentang mengambil kayu bakar mengandung nilai moral yang sangat kuat. Hadis ini menegaskan bahwa bekerja meskipun sederhana dan berat lebih mulia daripada meminta-minta. Nilai utama yang ditekankan adalah ifah, yaitu menjaga kehormatan, martabat diri melalui usaha sendiri. Yang selanjutnya adalah analisis tekstual hadis. Hadis ini berstatus muttafaqun alaih karena diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari segi redaksi, Nabi menggunakan perbandingan moral untuk menekankan keutamaan bekerja. Para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Ayyi menjelaskan bahwa larangan meminta. Selanjutnya adalah analisis tekstual hadis. Hadis ini berstatus muttafaqun alaih karena diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari segi redaksi, Nabi menggunakan perbandingan moral untuk menekankan keutamaan bekerja. Para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Ayyi menjelaskan bahwa larangan meminta ditunjukkan bagi mereka yang menjadikan kebiasaan, bukan dalam kondisi darurat. Ini menunjukkan bahwa Islam menolak mental ketergantungan, bukan solidaritas sosial. Selanjutnya adalah pemaknaan konseptual. Dalam konteks modern, hadis ini sangat relevan dengan fenomena mengemis sebagai profesi dan ketergantungan sosial. Pesan hadis mendorong setiap muslim untuk produktif, mandiri, dan tidak bergantung dengan orang lain. Hadis ini juga menjadi dasar moral bagi program pemberdayaan masyarakat agar sosial tidak melenggangkan ketergantungan tetapi menumbuhkan kemandirian ekonomi. Yang selanjutnya adalah implikasi moral dan sosial ifah. Secara moral, ifah membentuk karakter pekerja keras, sabar, dan bertanggung jawab. Secara sosial, ifah menciptakan masyarakat yang produktif, bermartabat, dan berdaya. Hadis ini menegaskan bahwa kemajuan umat dan bangsa sangat ditentukan oleh etos kerja dan kemandirian warganya. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Hadis ini tentang kayu bakar bukan sekedar anjuran bekerja, tetapi visi besar dalam Islam tentang martabat manusia. Konsep ifah dalam hadis ini berfungsi sebagai nilai moral, pribadi sekaligus strategi sosial untuk membangun masyarakat muslim yang mandiri, produktif, dan bermartabat. Intinya adalah, melalui hadis ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kehormatan diri lebih berharga daripada kemudahan hidup yang diperoleh dengan meminta. Bekerja adalah jalan menjaga martabat dan ifah, fondasi peradaban umat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.